Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatur Rahmi SPD, berasal dari SMKN 1 10 Koto di atas, merupakan calon guru penggerak angkatan keempat dari Kecamatan 10 Koto di atas, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Ini merupakan tugas modul 2.1.A9, koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakter, gaya belajar, minat belajar, dan pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Memetakan kebutuhan murid. Sebagai seorang pendidik, tidak bisa memberikan perlakuan yang sama antara satu murid dengan murid yang lain. Akan tetapi, diperlukan usaha untuk memetakan dan memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik. Langkah-langkah dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertama, memantau kesiapan belajar atau yang dikenal dengan readiness. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memahami profil belajar peserta didik. Kita lihat satu persatu. Memantau kesiapan belajar atau yang dikenal dengan readiness merupakan sebagai pendidik dapat memberikan mereka pretest atau pertanyaan pematik yang terkait dengan pokok bahasan materi yang akan dibahas. Minat belajar peserta didik. Seorang pendidik dapat memberikan suatu masalah pematik yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Untuk itu, seorang pendidik harus kreatif dalam memilih materi ajar dan media ajar agar terlihat menarik dan unik bagi peserta didik. Memahami profil belajar peserta didik. Dalam memahami profil belajar peserta didik dapat dilakukan melalui metode visual, auditoring, kinestetik yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, dan latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ada 3 cara pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten yang mengacu pada kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, diferensiasi proses yang mengacu pada kesiapan belajar murid, gaya belajar, minat, ataupun pendekatan emosional. Yang ketiga, diferensiasi produk merupakan keluaran tagihan yang diharapkan dari seorang murid terhadap apa yang telah dipelajari. Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki koneksi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus menuntun anak mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu
mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi sama-sama ingin mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan koneksinya dengan budaya positif adalah pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif sama-sama merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Demikianlah, semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar.